sudah bergabung dengan kita di Cerahnya Siang hari ini, yaitu Bapak Sigit Setianto, Magister Komputer. Beliau merupakan Ketua Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Selamat pagi Pak Sigit, apa kabar? Pagi Bu Aisyah. Ya, semoga dalam keadaan sehat ya Pak ya, kita semua juga. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat semua insya Allah. Nah ini teman-teman sepertinya sudah tidak sabar menunggu untuk mengetahui tentang seluk-beluk dari Prodi STI. Nah kita akan segera mengetahuinya dari penjelasan Bapak Sigit. Jadi sebenarnya apa sih Pak STI itu? Oke, terima kasih pada Bu Aisyah sudah diberikan waktu ini untuk sharing session berarti ya di hari Sabtu. Dari hari Senin sampai Jumat sudah kita bergelut di bidang untuk pengajaran ya. Sekarang akhirnya kita sharing session melalui IG live story, live IG ini. Oke, izinkan saya untuk menyapa dari pemirsa dari BMB ini, yang insya Allah nanti yang terhormat Ibu Rektor Universitas Asia Surakarta beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ada di ruang lingkup Universitas Asia Surakarta, kemudian semua sivitas akademika yang ada di Universitas Asia Surakarta, terutama dan yang paling kami banggakan itu adalah pemirsa-pemirsa semuanya yang ada di live IG ini di PMB Aisyah University. Semoga semuanya yang ada di sini itu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun ini dalam pandemi. Nah ini insya Allah kami dari prodi ini dan dari humas ini sudah social distancing ini bahkan, jadi bisa buka masker terlebih dahulu ini ya. Oke, nah saya di sini mungkin sharing ya, menjelaskan tentang apa sih sebenarnya STI itu, kok ada jurusan STI gitu kan. Padahal dulu itu untuk Aisyah Surakarta itu kan baru fokus ke program studi yang ada di kesehatan ya. Nah di sini ternyata Universitas Asia Surakarta ini udah berkembang, yang dulunya stikes nih udah jadi universitas. Jadi dengan adanya perkembangan ini, adanya prodi baru yang dimana untuk program studi sarjana dan sistem dan teknologi informasi ini di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Informasi di Universitas Asia Surakarta. Nah, apa sih sebetulnya STI itu? Nah, STI itu adalah tadi saya sebutkan adalah prodi sarjana sistem dan teknologi informasi. Jadi kita deskripsikan satu persatu nih. Berarti prodi teknologi informasi juga ada, sistem informasi juga. Berarti teknologi informasi ini adalah teknologi di mana semua teknologi yang membantu manusia dalam mengubah, kemudian juga menyimpannya, terus mengkomunikasikannya ataupun menyebarkan informasi. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan TI atau teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini bukan hanya biasanya berkaitan dengan komputer, baik itu komputer pribadi atau PC, kemudian laptop dan yang lainnya. Yang paling terbaru itu mungkin kita bisa deskripsikan komputernya itu ada kayak seperti televisi, kemudian ada peralatan rumah tangga, itu juga termasuk dengan teknologi informasi. Bahkan yang saat ini kita gunakan saja itu juga termasuk teknologi juga informasi, yaitu adalah handphone. Nah itu. Kemudian sistem informasi. Nah sistem informasi itu adalah kombinasi itu dari teknologi informasi itu sendiri dan aktivitas orang yang menggunakannya teknologi itu. Nah, jadi nanti untuk di program studi sarjana sistem dan teknologi informasi ini adalah gabungan dari dua hal tersebut, baik itu manusia yang menggunakan teknologi, kemudian juga kombinasi dari software yang ada di komputer-komputer yang berbasis teknologi informasi maupun sistem informasi. Nah, kita coba sharing nih Bu Aisyah. Nah, kalau seandainya sistem dan teknologi informasi ini kan berkaitan banyaknya dengan komputer ya, berarti coba kita sharing kepada pemirsa. Nah, kita itu kan biasanya mengenal komputer hanya seperti kayak PC, laptop begitu ya. Nah, komputer sendiri itu ternyata luas ternyata. Kita juga nanti berarti
untuk di program studi ini juga membahas komputer itu juga semakin luas. Contohnya di komputer ini pasti juga kita mengenal PC atau private komputer, terus kemudian ada laptop yang lebih kecil ukurannya. Nah, lebih kecil lagi itu biasanya disebut dengan netbook ya. Lalu kemudian ada juga tablet yang lebih kecil. Nah, lebih kecilnya lagi itu adalah handphone. Setuju nggak untuk Mbak Isya? Kalau seandainya handphone itu kita gunakan persepsinya adalah itu juga termasuk komputer. Iya. Kalau komputer itu kan besar ya Pak ya. Kalau HP kan dia dalam genggaman. Ya. Nah itu berarti memang sebetulnya handphone itu termasuk salah satu juga jenis komputer, di mana juga di handphone itu sudah ada komponen nih yang ada di komputer. Nah itu nanti pembahasan STI ini juga berkaitan dengan komputer-komputer ini gitu. Di komputer handphone itu ada, pokoknya ada software, kemudian ada brandware, ada hardware-nya juga, sama dengan PC juga gitu. Contohnya seperti itu. Nah, software-software itu sekarang saat ini untuk perkembangannya itu sangat luas sekali. Bisa ada software yang berbasis website, kemudian software yang berbasis PC atau komputer, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di handphone yang saat ini sering kita gunakan deh. Jadi kalau seandainya sistem informasi ini dan sistem dan teknologi informasi ini pembahasannya itu luas sekali. Apalagi mengenai dengan software-software yang kita kembangkan nih. Contohnya saja sekarang itu dari teman-teman semuanya pasti menggunakan Facebook, IG, kemudian kesehariannya untuk chat itu atau video call ada, bahkan menggunakan WhatsApp juga. Nah itu juga merupakan manfaatan teknologi informasi yang ada di dunia IT ini itu. Jadi perkembangannya kalau seandainya kita membahas tentang STI ini sebenarnya luas sekali. Memang itu lingkupnya dari TI-nya sendiri. Nah, program studi STI ini hadir itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan dari masyarakat untuk pelayanan di bidang IT itu sendiri. Gitu. Itu mungkin yang dari untuk prodi STI ya. Jadi untuk di Universitas Aisyah Surakarta ini jangan difokuskan sekarang itu kesehatan aja. Nah, ternyata makanya di Universitas Aisyah Surakarta ini ternyata ada program studi yang berbasis dengan IT. Nah, itu adalah program studi sarjana sistem dan teknologi informasi itu sendiri. Itu Bu Aisyah mungkin kalau sedikitnya tentang STI seperti itu. Kemudian mungkin ada yang perlu di-sharingkan lagi nih tentang STI itu apa gitu ya. Nah betul sekali ya Pak ya, kita ini kan sebenarnya sekarang ini berdekatan sekali dengan yang namanya teknologi informasi nih ya Pak. Nah selanjutnya untuk profil lulusan yang dihasilkan oleh prodi STI itu seperti apa? Oh iya ya, berarti memang mahasiswa kalau seandainya nanti gabung dengan prodi sarjana sistem dan teknologi informasi itu menjadi seperti apa ya berarti ya. Nah itu sebetulnya sistem informasi ini serupa dengan sistem dan teknologi yang lainnya. Di prodi ini juga kita diajarkan dengan mempelajari ilmu komputer, kemudian programan, terus kemudian ada multimedia, jaringan, itu semuanya juga akan kita pelajari. Tapi juga ada kelebihannya juga. Kita membahasnya adalah berkaitan dengan lebih fokus juga nanti ke artificial intelligence. Kemudian juga kita diajarkan nanti sebagai nanti ada ilmu entrepreneur dan kewirausahaan juga. Jadi profil lulusan kita itu bisa kita simpulkan kalau seandainya profil lulusan itu adalah yang pertama, kita itu bisa menghasilkan lulusan nanti teknopreneur. Jadi teknopreneur nih, teknopreneur aja itu adalah mahasiswa nanti bisa menjadi pengusaha yang kreatif, kemudian inovatif. Nah itu tapi di bidang untuk teknologi, berbasis teknologi. Kemudian pokoknya dengan adanya pengusaha yang kreatif ini, dia memanfaatkan teknologi itu berbasis artificial intelligence dalam kegiatan bisnisnya. Banyak sekali nanti perusahaan-perusahaan yang perkembangannya itu melalui IT ini. Contohnya juga startup yang ada di Indonesia nih kan gitu. Terus kemudian juga ada konsultan nih. Kalau seandainya mahasiswa yang lulus dari program studi sarjana sistem dan teknologi informasi Universitas Aisyah Surakarta ini juga menjadi konsultan IT.
Nah, konsultan IT itu sendiri adalah mahasiswa nanti mempunyai kemampuan berbasis artificial intelligence nih dalam merencanakan, kemudian mengarahkan, memantau, mengendalikan itu, terus kemudian juga mengevaluasi implementasi dari sistem dan teknologi informasi itu sendiri di organisasi maupun perusahaan. Jadi tidak hanya yang kita kenal itu kebanyakan konsultan itu konsultan hukum nih. Nah ternyata di IT juga ada. Kita juga menjadi konsultan IT untuk mereka-mereka yang nanti di sebuah organisasi maupun perusahaan. Lalu itu baru 2 itu. Nanti yang ketiga itu mahasiswa itu akan lulus menjadi sistem analis. Nah, apa sih sebenarnya sistem analis itu? Nah, mahasiswa itu nanti lulus dari program studi sarjana sistem informasi ini diberi kemampuan itu berbasis artificial intelligence juga untuk menganalisis, kemudian merancang, mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi sebuah sistem dan teknologi informasi, serta nanti membuat aturan-aturan nih yang berkaitan dengan IT yang ditujukan juga di organisasi maupun perusahaan. Nah, dari sistem-sistem yang seperti kita kenal itu seperti yang saat ini mungkin kita lebih mengenalnya sistem yang ada di rumah sakit, kemudian sistem yang berjalan di sebuah perusahaan atau sistem yang berjalan di sebuah kampus-kampus. Nah, itu juga kita bisa meluluskannya untuk mahasiswa itu mempunyai kemampuan tersebut. Bisa menganalisis sistemnya seperti apa, kemudian ternyata rancangannya sistemnya itu kita harus begini nih jalannya sistemnya. Terus kemudian dari analisa dan perancangannya itu kita bisa mengimplementasikan gitu. Dan kemudian setelah diimplementasikan ternyata ada yang error nih. Nah, itu dievaluasi sama kita. Bisa kita mengevaluasi dari sistemnya, kemudian tampilannya, terus kinerjanya, itu juga merupakan kemampuan yang akan kita berikan pada mahasiswa sebagai sistem analis. Itu baru 3. Yang keempat itu adalah mahasiswa itu bisa menjadi manajer IT. Nah, di organisasi dan perusahaan itu pasti ada untuk bidang IT-nya di sebuah perusahaan. Ya, makanya nanti dari mahasiswa kami, insya Allah lulus itu bisa menguasai yang sebelumnya tadi seperti sistem analis, teknopreneur. Nah, itu bisa menjadi manajer karena memang di sini kami juga untuk mencetak mahasiswa itu mempunyai kemampuan berbasis artificial intelligence itu dalam mengelola proyek, pengembangan aplikasi, enterprise, kemudian serta merencanakan integrasi sistem dan teknologi itu yang ada di perusahaan. Dimana nanti kan kalau seandainya sebuah perusahaan juga punya sistem nih, contohnya yang paling kecil itu sistem di absen, ataupun nanti juga sistem pengelolaan akuntansinya, itu juga nanti dikembangkan oleh manajer ini. Melalui nanti kita bekerja sama dengan sistem analis untuk perancangannya, menganalisa seperti apa gitu. Nah, yang kelima itu kita mencetak mahasiswa lulusan itu tidak hanya tadi berbasis sistem analis, kemudian konsultan, tapi juga kita berbasis multimedia developer, di mana nanti di prodi sarjana sistem dan teknologi informasi ini kita mengajarkan selain dengan program pemrograman, jaringan, kemudian kita juga mengajarkan multimedia. Tentunya yang multimedia ini juga untuk kemampuan berbasis artificial intelligence juga untuk membentuk, merancang, dan membuat proyek pengembangan sistem informasinya berbasis multimedia pada sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, nanti di multimedia ini juga tidak hanya untuk biasanya yang kita kenal itu mungkin bikin video 2 dimensi, 3 dimensi, maupun video yang saat ini banyak kita gunakan itu di TikTok nih. Nah, seperti itu juga nanti kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Contohnya juga kita yang bagi sistem analis untuk merancang program nih dari manajer IT-nya tadi, itu membutuhkan dengan komponen-komponen warna-warna maupun tampilan yang bagus di programnya, itu juga membutuhkan multimedianya. Nah, itu sendiri untuk yang kami mencetak mahasiswa itu tidak hanya tadi bisa menjadi manajer, konsultan IT, tapi juga di bidang multimedia juga kita berikan. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, teman-teman bisa buka website pmb.isk-university.ac.id.